Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Ismail. Kali ini saya akan beropini tentang bagaimana negara lain mengatasi pariwisata pada saat pandemi berlangsung. COVID-19 sendiri masih menjadi masalah utama di dunia sekarang ini. Dan terus terang kita sendiri tidak tahu kapan pasti akan berakhir. Sepanjang tahun 2020 berbagai sendi kehidupan terdampak karena pandemi. Bahkan ada yang berhenti, praktis langsung berhenti gitu. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang praktis lumpuh di berbagai belahan dunia. Dengan berkembangnya waktu, berbagai pihak termasuk tourism sendiri mulai mencoba celah-celah atau terobosan baru untuk tetap menjalankan pariwisata sekaligus mengutamakan aspek kesehatan. Di satu sisi ada kekhawatiran penularan penyakit COVID yang semakin meluas karena ada kerumunan orang ketika berwisata. Tapi di sisi lain nampaknya ada juga peluang yang mungkin bisa dijajaki, mungkin bisa dicoba. Kalau kita lihat dari pariwisata di Asia, kita ambil Thailand. Thailand sendiri mempersingkat masa karantina turis asing dari 14 menjadi 10 hari bagi warga atau wisatawan yang berasal dari negara yang beresiko rendah COVID, yang kenaikan kasus COVID-nya itu rendah. Bahkan selama masa karantina, wisatawan pun dapat menikmati hidangan khas, pelayanan spa ala Thailand dan berolahraga sekaligus dengan pengawasan otoritas kesehatan setempat. Kita coba lihat Cina. Kalau Cina sendiri membolehkan pengunjung dari 8 negara untuk masuk Cina, tapi tetap harus menjalani tes dan karantina. Kemudian coba kita melihat negara maju seperti Jepang. Jepang juga sendiri mempertimbangkan untuk membuka kunjungan warga terutama dari negara Singapura, Vietnam, Thailand, Australia, New Zealand, Taiwan, Korea Selatan, dan Cina. Jepang mula-mula akan memberi prioritas bagi kunjungan bisnis, pelajar atau mahasiswa, dan kemudian untuk wisatawan. Jepang itu mensyaratkan hasil PCR negatif paling lama 3 hari sebelum mendarat dan harus menjalani karantina selama 14 hari. Coba kita lihat dari Hawaii yang merupakan surga wisata menerapkan kebijakan baru. Hawaii sendiri tidak harus menjalani 14 hari karantina asal memang punya hasil COVID-19 negatif. Hanya saja tetap turis harus tetap patuh aturan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Kita mencoba untuk melihat negara Maldives atau Maldives merupakan salah satu negara yang amat serius menangani pariwisata di masa pandemi, karena tourism sendiri memang roda amat penting di negara ini. Ada beberapa hal yang menarik dapat kita pelajari. Tentu kita tahu bahwa Maldives sendiri terdiri dari banyak sekali pulau-pulau kecil. Bandara juga ada pada satu pulau tersendiri, berbeda dengan pulau dengan ibu kota negara. Lalu resort tempat wisatawan ada di berbagai pulau yang ada. Satu pulau hanya terdapat satu resort wisata saja dan tidak ada penduduk lokal yang tinggal di pulau itu. Yang ada hanya turis dan pekerja resort. Jadi turis akan mendarat di pulau yang ada bandaranya, tidak perlu karantina, lalu langsung dengan kapal atau pesawat yang bisa mendarat di air akan menuju ke resort yang dipilihnya di salah satu pulau
Begitu wisatawan tiba, maka proses check-in dibuat amat sederhana dan cepat sehingga tidak ada kerumunan orang di lobi resepsionis. Lalu turis akan diantar langsung ke villa masing-masing. Di resort memang tidak ada hotel bertingkat, yang ada adalah villa-villa di pinggir pantai, dibangun di atas laut dengan lantai kaca ke laut. Lalu kegiatan sehari-hari dilakukan di villa itu saja. Petugas resort akan datang melayani tamunya. Salah satu paket yang ditawarkan adalah work from home with ocean view, atau bekerja dari rumah dengan pemandangan pantai. Jadi tamu disiapkan kursi dan meja di pantai pasir depan villanya, menghadap ke laut lepas dengan jaringan wifi yang kuat sehingga tamu bisa kerja dengan nyaman. Suasana tersebut ditawarkan untuk membunuh kebosanan kerja dari rumah di negara masing-masing yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Seluruh pekerja resort tinggal di pulau yang sama, tentu semua dijamin PCR negatif. Pelayanan kesehatan tentu tersedia di pulau resort, termasuk juga fasilitas alat pelindung diri APD apapun jenis yang diperlukan. Yang juga menarik adalah jabatan COVID-19 Safety Manager yang tentunya belum ada dalam sejarah pariwisata di dunia. Setelah kita lihat berbagai kebijakan negara, keputusan negara dalam mengambil langkah-langkah pariwisata ketika di era pandemi, keputusan untuk membuka pintu pariwisata di masa pandemi seperti ini tentu bukan hal yang sederhana. Perlu amat banyak pertimbangan dan mungkin mengundang berbagai protes. Tentu sesuai negara atau daerah yang punya kasus COVID yang tinggi. Di sisi lain, aspek ekonomi, sosial, dan pariwisata sendiri juga harus diperhatikan. Meskipun pandemi memang sangat meresahkan semua negara di belahan dunia. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana negara-negara maju mengambil kebijakan dalam pariwisata di masa pandemi, maka konsep, strategi atau inovasi akan menjadi suatu hal yang penting dalam mengelola wisata di era pandemi seperti ini. Pertama itu konsep standar baru pengelolaan destinasi wisata menjadi hal yang paling mendasar pada masa pandemi. Standar kelayakan, protokol kesehatan, dan rasionalisasi jumlah pengunjung harus diterapkan secara konsisten sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya tambahan yang dirasa wajib untuk dimiliki dan konsisten diterapkan para pelaku wisata adalah dengan menyediakan dan menerapkan krisis manajemen melalui penyediaan akses terhadap fasilitas kesehatan lanjutan bekerja sama dengan pengelola fasilitas kesehatan setempat. Upaya ini bisa diimplementasikan dengan menyediakan ambulans atau menyediakan tenaga medis yang siaga di lokasi wisata selama jam operasional. Dampak positif yang dirasakan bagi wisatawan dalam maupun luar negeri tentu saja akan meningkatkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan selama melakukan kegiatan wisata. Usaha ini tentu akan sangat relevan dan bermanfaat jika diterapkan secara konsisten. Terlebih, dukungan dan keberpihakan juga akan terus diberikan pemerintah melalui stimulus yang ada. Kedua, strategi pemulihan dan penguatan sektor wisata di era pandemi secara umum dapat ditempuh dengan terus-menerus membangun kepercayaan pasar terhadap pariwisata Indonesia melalui media promosi yang aktif seperti melalui influencer, media sosial dalam maupun luar negeri, iklan dengan jangkauan global, dan terus mengenalkan program Visit Indonesia melalui berbagai kegiatan dan acara yang relevan. Yang ketiga, terkait dengan inovasi yang harus dilakukan adalah dengan terus melihat situasi kondisi terkini, riset kebutuhan pasar, dan
dan menangkap tren pasar serta jangan segan untuk melakukan perubahan atau reorientasi produk destinasi wisata sebagai upaya untuk tetap bertahan dan tetap dilirik oleh para wisatawan. Kalau kita lihat sendiri, Bapak Sandiaga Uno sudah merekomendasikan 5 prioritas destinasi wisata. Itu merupakan inovasi yang bagus, cukup bagus yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Pak Jokowi juga memerintahkan kita harus fokus 5 destinasi wisata untuk tahun ini. Kemudian tahun depan kita akan fokus 5 lagi. Kemudian akan kita naikkan 2 kali lipat lagi. Nah, ini kan inovasi-inovasi seperti ini kan mungkin bisa jadi perubahan untuk pariwisata Indonesia sendiri, bukan hanya Bali yang terus terkenal dan dikenal seluruh dunia. Mungkin Danau Toba, Labuan Bajo mungkin akan semakin terkenal di seluruh dunia. Terima kasih atas teman-teman yang udah mendengarkan opini saya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.